Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan sedikit renungan sebagai pembuka untuk perayaan Natal untuk kita pada tahun ini, tahun 2021. Sebelum sampai kepada renungan, ada baiknya kita bersatu di dalam doa. Kembali mengucap syukur ya Tuhan, di mana atas berkat kasih karunia nafas kehidupan Mas Tuhan berikan kepada kami kepada hari ini ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan yang daripada Engkau, sehingga kami dapat untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu dalam perayaan Natal di tahun 2021 ini. Ya Tuhan Allah yang berkuasa tinggi di dalam kerajaan surga, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan firman pada hari ini. Berkati juga kami keseluruhan ya Tuhan. Dan begitu juga ya Tuhan, buatlah Natal ini menjadi Natal kasih di dalam kehidupan kami. Sebagai kami mengasihi Engkau, seperti itulah kami mengasihi diri kami dan sesama kami manusia. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati saudara-saudari yang mendengarkan. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan, kini Engkau esok sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan satu ayat firman yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam Lukas pasal 2 di ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 2 di ayatnya yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Sekali lagi saya baca. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini itu mengingatkan kita tentang kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan. Tuhan lahir ke dunia ini yaitu dengan tujuan menebus dan menyelamatkan kita, menghapuskan segala dosa kita melalui penghukuman di atas kayu salib. Tuhan mencurahkan darahnya demi kita, demi keselamatan kita keseluruhan, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, ketika Yesus datang ke dunia ini, malaikat mengatakan kepada para gembala, mengatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya kesukaan besar yang saya beritakan." Itu kata malaikat. Jangan takut. Kalau orang Batak katakan unek kemabiar, jangan takut. Sebab Tuhan itu datang dengan sukacita. Tuhan itu membawa sukacita untuk dunia ini dan bukan lagi kegelapan. Sebab Tuhan itu datang itu dengan terang, supaya kita semua itu diterangi oleh cinta kasih yang daripada Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, Tuhan itu datang, kita harus bersukacita. Kita memperingati sekarang hari lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus yang ke-2021 tahun. Kurang lebih kita harus bersukacita selama hidup kita. Bagaimana kita bisa bersukacita, Bapak Ibu Saudara-saudariku? Satu hal yang harus kita lakukan supaya kita bersukacita di dalam Kristus Yesus, yaitu adalah kasih. Kenapa kasih? Mungkin banyak bertanya, kok kasih? Kenapa dengan kasih? Ada apa dengan kasih? Mungkin itu yang ada di dalam pemikiran kita. Tetapi saudara-saudaraku, kasih itu adalah landasan hidup kita. Yesus juga telah mengasihi kita, maka kita juga harus melakukan kasih. Yesus telah mengasihi kita melalui Dia disalibkan di atas kayu salib
di atas kayu salib, maka kita juga harus mengorbankan diri kita untuk berbuat kasih. Saya juga dapatkan dua ayat dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 dikatakan di sana, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan mereka mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi sebenarnya saudaraku, Allah itu adalah kasih. Jadi kita harus meneladani Allah itu. Kita katakanlah Yesus. Kita harus meneladani Yesus. Kasih Yesus untuk dunia ini sangatlah besar, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Yesus rela lahir di kandang domba yang hina demi untuk menyelamatkan kita umat manusia dari yang namanya dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di 1 Yohanes pasal 4 ini dikatakan bahwa jika kita melakukan kasih, berarti kita itu hidup di dalam Allah. Dan jika kita itu tidak melakukan kasih, berarti kita itu tidak ada di dalam Allah. Berarti kasih adalah landasan yang paling penting di dalam hidup kita. Berarti kasih adalah satu pusat yang menjadi landasan kebenaran di dalam hati kita. Dan di sini juga dikatakan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah, dan mereka mengenal Allah. Jadi setiap orang yang mengasihi sesamanya, setiap orang yang mengasihi dirinya, setiap orang yang mengasihi Tuhan Allah itu sendiri, berarti dia itu mengenal Allah. Mungkin kita tidak bertemu dengan Allah secara langsung, tetapi jika kita meneladani kasih Yesus, kita sudah mengenal Allah yang kita sembah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, pada kesempatan pagi ini saya membawakan tema Natal pada pagi hari ini yang bertemakan kasih di dalam hidup, atau hidup di dalam kasih. Kenapa hidup di dalam kasih? Ya, supaya kita bisa meneladani Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu adalah kasih, Yesus itu adalah murah hati. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, singkat padatnya renungan firman pembuka pada pagi hari ini yang saya bawakan, baiklah kita mengasihi sesama kita. Baiklah kita mengasihi saudara kita, teman kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, bahkan orang-orang di sekeliling kita. Dan yang paling utama, kita mengasihi musuh kita. Karena Tuhan mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada mereka yang menganiaya kamu. Tuhan bukan mengatakan, kasihilah mereka yang mengasihimu, tetapi kasihilah mereka yang membencimu. Itu berarti bukan orang yang mengasihi kita yang harus kita kasihi yang paling utama. Memang perlu kita mengasihi orang lain, orang yang mengasihi kita perlu kita kasihi. Tetapi Tuhan mengatakan yang paling utama adalah kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang membencimu. Karena jika kita mengasihi mereka, kita hidup di dalam Allah. Kenapa kita bisa hidup di dalam Allah? Karena kita mengasihi musuh kita. Tuhan mengatakan, jika engkau mengasihi orang yang paling hina ini, berarti engkau mengasihi Allahmu. Jika engkau mengasihi orang yang paling hina ini, berarti engkau mengasihi Bapamu yang di sorga. Maka Bapamu yang di sorga juga akan mengaruniakan kepadamu berkat yang melimpah. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan untuk kita, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui perayaan Natal kita pada hari ini, baiklah kita itu hidup di dalam Kristus, mengasihi Kristus Yesus, dan juga mengasihi sesama kita, mengasihi teman kita, dan mengasihi Tuhan Allah dan orang yang membenci kita. Marilah kita menabur kasih
Marilah kita memberitakan firman tentang kasih. Maka jika kita sudah hidup di dalam kasih, maka kita sudah hidup di dalam Allah. Jika kita sudah hidup di dalam Allah, berarti kita sudah mendapatkan berkat dan kehidupan yang daripada Allah. Oleh karena itu, sebagai penutup saya katakan, mari saudara-saudaraku, mari kita menabur kasih di dalam Kristus Yesus, supaya Natal pada hari ini bermakna untuk kita semua. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami minta syukur ya Tuhan, pada kesempatan hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan renungan firman tentang kelahiran-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, sukacita yang telah ada di dalam kami melalui kelahiran-Mu, kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, tuntun langkah kami supaya kami bisa menabur kasih sama seperti perintah-Mu, mengasihi sesama kami manusia, mengasihi-Mu, terkhusus mengasihi yang membenci kami ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami memohon kepada-Mu melalui perayaan Natal ini, biarlah kasih kami membara di dalam hati kami, supaya kami hidup di dalam Engkau. Karena Tuhan telah mengatakan, jika kami menabur kasih, maka kami hidup di dalam Engkau. Oleh karena itu ya Tuhan, hapuskan segala dosa kami, supaya tidak terhalang berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Terpuji termulia nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Salam untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat menunaikan Natal. Mari kita sambut Natal kelahiran Yesus Kristus, dan selamat menyambut tahun yang baru, tahun 2022. Tuhan selalu menyertai kita. Shalom.